Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya Budi absen dulu ya. Ade, Bayu, Clara. Oke, masuk semua ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor, khususnya secara konveksi. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya tentang apa? Kalor. Kalor. Ada yang tahu apa itu kalor? Ayo, kalor itu apa? Salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang suhu lebih rendah. Oke, energi yang dapat berpindah dari Benda suhu tinggi ke suhu rendah. Oke. Di sini ada kalimat energi yang dapat berpindah. Artinya kalor itu bisa berpindah. Perpindahan kalor ada berapa jenis? Ada berapa cara? Tiga. Apa aja? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemarin kita sudah belajar tentang konduksi. Sekarang kita akan belajar tentang konveksi. Gambar yang pinggir sana yang lagi ngaduk kopi itu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Yang tengah konveksi. Yang sampingnya lagi radiasi. Oke, betul ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konveksi. Dah, selanjutnya pretest dulu ya, seperti biasa. Silakan HP-nya dibuka. Di situ sudah Budia kirimkan link pretestnya ya. Silakan dikerjakan. Sudah? Oke, kalau sudah, perhatikan ke depan. Ada video ya. Coba kalian amati, kalian perhatikan video di depan ini. kalian dapat lihat bahwa air ini menjadi mendidih. Nah, sudah? Videonya tentang apa itu? Merebus air. Pertanyaan saya, kalian pernah merebus air di rumah? Pernah. Yang mendidih itu bagian yang mana dulu ya? Yang bawah dulu? Apa yang atas dulu? Coba kalau kamu lagi merebus air, kira-kira yang mendidih itu yang bawah dulu apa yang atas dulu? Bawah. Ya. Kalau yang mendidih bawah dulu, kenapa atasnya ikut mendidih juga? Terjadi apa di situ? Terjadi apa? Perpindahan kalor. Secara apa? Konveksi. Oke. Di sini Budia punya tujuan pembelajaran ya. Jadi setelah pelajaran ini diharapkan kalian nantinya dapat memahami tentang konsep perpindahan kalor. Yang kedua, nanti kalian dapat menjelaskan macam-macam perpindahan kalor. Dan yang ketiga, nanti dapat mengaitkan antara konsep perpindahan kalor secara konveksi dengan proses terjadinya angin darat dan angin laut. Kan kita kebetulan tinggal di dekat laut ya. Ya, untuk penilaian ada 3 penilaian yang akan Budia sampaikan, yang akan Budia lakukan nanti. Yang pertama itu ada penilaian pengetahuan melalui tes, nanti tadi udah pretest ya, nanti yang terakhir ada post test. Yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Selanjutnya ada orientasi masalah nih. Jadi suatu ketika ada 2 orang nelayan, sebut saja namanya Pak Ahmad dengan Pak Amar. Jadi nelayan ini menggunakan perahu layar. Perahu layar itu biasanya nggak pakai mesin ya. Perahu layar itu mengandalkan angin. Nah, Pak Ahmad itu seperti biasa dia pergi berlayar di malam hari.
Nah, kalau Pak Amar nih orangnya rada males. Jadi dia itu berangkatnya siang hari. Nah, kira-kira di antara dua orang ini, Pak Ahmad dan Pak Amar, siapa yang lebih diuntungkan dengan memanfaatkan angin? Apakah Pak Ahmad yang berangkat berlayar malam hari, atau justru Pak Amar yang beruntung nih berlayar siang hari? Siapa kira-kira? Pak Ahmad. Kenapa Pak Ahmad? Karena? Kenapa? Karena angin malam dari darat ke laut. Karena angin ketika malam dari darat ke laut. Oke. Siapa yang lebih diuntungkan? Pak Ahmad atau Pak Amar? Yang berangkat malam atau berangkat siang? Malam. Oke, coba nanti kita buktikan lewat percobaan ya. Kira-kira yang lebih diuntungkan siapa? Dari masalah tadi, kira-kira ada pertanyaan apa? Ada yang mau menyampaikan? Oke. Kapan sebaiknya nelayan berangkat melaut? Kapan sebaiknya nelayan berangkat melaut? Ada lagi yang mau menyampaikan permasalahan? Ya. Bagaimana nelayan memanfaatkan angin untuk berlayar di hari? Angin. Oke. Kapan sebaiknya nelayan berangkat dan bagaimana nelayan memanfaatkan angin untuk pergi melaut? Oke, untuk melakukan percobaan seperti biasa, Bu Diah mau membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Sudah sesuai dengan yang di depan nih nama-namanya? Sudah. Oke, kalau sudah, untuk kelompok yang ada di baris depan Bu Diah ini, 3 kelompok, silakan ambil alat percobaannya di samping. Yang 2 kelompok ini di belakang ya. Untuk ketua kelompoknya boleh maju ke depan. Oh ya, gini, nanti ini gelas kimianya nanti tolong diisi air sebanyak 400 ml aja ya. 400 ml diisi. Nanti kalau sudah, air itu dipanaskan di atas pembakar spiritus. Ya, pas setengah aja. Nah, nanti setelah airnya panas, nanti akan Bu Diah tambahkan dengan serbuk kayu. Tugas kalian adalah mengamati bagaimana pergerakan serbuk kayu itu. Paham ya? Nanti untuk percobaan yang pertama, pembakar spiritusnya kalian taruh pas di tengah-tengah. Oke, kalau pergerakannya sudah terlihat, bisa kalian geser ke samping. Jadi pembakarnya ditaruh di pinggir aja, digeser ke pinggir. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, silahkan gelas kimianya boleh diisi air. Nih, nanti saya kasih serbuk kayu, saya masukkan ke sini, kalian amati pergerakannya gimana. Oke, nanti kalau sudah, ini digeser ke samping, ya, taruh di pinggir seperti yang di gambaran di depan itu, ya. Digambar arah alirannya ya, pakai panah-panah aja. Oke, kelompok berapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Ini saya kelompok 3 akan menjelaskan tentang perpindahan kalor secara konveksi. Faktanya, angin darat terjadi pada malam hari dan angin laut terjadi pada siang hari. Pada proses terjadinya angin laut, angin bergerak dari laut menuju darat.
Angin darat terjadi malam hari karena daratan lebih panas daripada lautan. Angin laut terjadi pada siang hari karena lautan lebih panas daripada daratan. Kalor bergerak dari tempat yang bersuhu tinggi menuju tempat yang bersuhu lebih rendah. Oke, gambarnya ditunjukkan bisa. Oke, gambar atas gambar apa, yang bawah gambar apa? Ya, gambar di atas adalah gambar angin darat, yaitu angin dari darat menuju ke laut. Gambar kedua adalah angin laut, yaitu angin dari laut menuju ke darat. Oke, tutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kan ada masalah tuh ya, ada Pak Ahmad dan Pak Amar. Pak Ahmad berlayar malam hari, Pak Amar berlayar siang hari. Ketika malam hari terjadi angin apa? Terjadi angin darat. Anginnya bergerak dari mana ke mana? Oke, jadi Pak Ahmad akan terbantu oleh angin yang bertiup dari darat ke laut. Udara itu bergerak dari yang suhunya tinggi ke suhu rendah. Tadi kalian sudah masak air itu ya. Yang pertama mendidih itu yang mana? Yang bawah. Karena yang bawah dekat dengan sumber api. Lalu kemudian panasnya akan berpindah atau mengalir ke atas. Oke, terus pada siang hari itu terjadi angin laut. Angin bergerak dari laut ke darat. Nah, biasanya angin laut dipakai oleh nelayan untuk pulang ke darat. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, apa kesimpulannya? Laut bergerak dari tempat yang bersuhu tinggi menuju tempat yang bersuhu lebih rendah. Angin darat terjadi malam hari karena daratan lebih panas daripada lautan. Oke. Angin laut terjadi siang hari karena lautan lebih panas daripada daratan. Angin laut terjadi di siang hari. Jadi kesimpulannya tadi udah benar semua ya. Yang pertama, kalor itu bergerak dari tempat yang suhu tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah. Yang kedua, angin darat terjadi karena daratan lebih panas daripada lautan, sehingga anginnya bergerak dari darat ke laut. Terus yang ketiga, angin laut terjadi karena lautannya lebih panas daripada darat, sehingga angin bergerak dari laut ke daratan. Selanjutnya ada post test. Ibu sudah kirimkan linknya di grup. Pembelajaran seperti biasa ya, ada refleksi dulu. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran? Senang? Oke, senang. Nah, kenapa ada apa lagi? Ada praktek-praktek baru ya. Nah nih, bagian yang paling bikin menarik, yang paling bikin senang yang mana? Prakteknya, apa lagi? Yang bikin senang apa? Presentasi ya tadi. Oke, ada lagi. Oke, ada gambar-gambarnya. Berarti kalau praktek sering-sering mau? Mau. Kantuk nggak kalau praktek? Enggak. Harapannya untuk pelajaran berikutnya? Apakah mau di kelas apa di lab? Di lab aja. Oke, mungkin itu saja yang bisa Budia sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya akan membahas tentang perpindahan kalor secara radiasi. Pelajari dulu di rumah ya. Nanti kita akan bahas minggu depan. Oke? Siapa yang mau memimpin berdoa? Kami. Oke, silakan kami pimpin berdoa dulu. Siap. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya.